Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 di pagi hari ini, dan sebentar lagi insya Allah kita akan mendengarkan bersama di lapangan dan beberapa tempat tentang sirene proklamasi. Jadi buat teman-teman semua penggerak literasi maupun peserta magang yang ikut di Balai Aksara, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tetap semangat dan tetap menjaga silaturahmi antara sesama. Itu pesan saya sedikit. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabati sekalian, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang kenal saya maupun yang belum. Tetap saja saya akan persembahkan nama, bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tobroni, salah satu pembina kita di Forum TBM Kaltara. Nama saya Muhammad Azni, lulusan Universitas Borneo Tarakan juga, merupakan salah satu bimbingan Bapak Tobroni dulu di masa kampus. Kemudian hari ini saya berdomisili di Kabupaten Tanah Tidung, mencoba menggerakkan generasi muda di dalam bidang literasi. Walaupun teman-teman tahu semua bahwa di masa pandemi ini kita sangat terbatas geraknya di lingkungan, namun kita tetap semangat untuk memberikan pelayanan mengenai literasi di wilayah kita masing-masing. Teman-teman, kalau bercerita sedikit tentang literasi, kalau Rumah Baca Taka yang saya dirikan itu di tahun 2013, masih masa kuliah, itu bersama teman-teman, itu suka dukanya banyak mengenai tempat, terus minat baca masyarakat, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang pada awalnya belum mendapat respon dari masyarakat, karena memang TBM ini, Taman Bacaan Masyarakat, itu masih minim di wilayah Kabupaten Tanah Tidung, di mana tahun 2013 itu angka buta aksara masih sangat tinggi, sehingga memperkenalkan TBM itu sangat susah, sehingga pada masa itu saya dan teman-teman membuat namanya Rumah Baca. Nah, kalau Rumah Baca mereka langsung connect, oh tempat anak-anak belajar ya. Nah itu. Makanya kenapa Rumah Baca ini dinamakan Rumah Baca Taka ini, ya salah satunya itu karena kemarin kita sempat memperkenalkan TBM, namun beberapa warga tidak mengenal namanya TBM. Jadi kita mencoba memberikan nama Rumah Baca Taka, biar mereka juga ada unsur lokal sebenarnya. Taka itu kita, jadi kalau di Indonesia kan rumah baca kita. Halo, bisa dengar ya suara saya? Kemudian untuk prestasi yang pernah kita jalankan bersama dengan teman-teman itu, kita masuk di ini, di SIA, satu Indonesian Award yang dipelopori oleh Astra. Jadi Astra di tahun 2018 itu memberikan penghargaan kepada Rumah Baca Taka sebagai penggerak literasi di wilayah Kalimantan Utara pada saat itu di tahun 2018, dan kita diberikan penghargaan itu sebagai penerima piagam penghargaan Rumah Baca atau penggerak literasi di bidang pendidikan pada tahun 2018, dan kita hampir tiap tahun tetap ikut, namun memang kondisi bahwa kita tidak dapat melaksanakannya dengan banyak kegiatan di masa pandemi 2 tahun terakhir ini. Bisa Bang Isan di share anunya? Mungkin ada teman-teman mau bertanya, boleh, untuk sebelum kita masuk ke mengenai literasi, mengenai TBM, boleh.
Oh, bisa kayaknya tidak. Sip. Oke. Oke. Bisa. Oi, selamat datang saudara Randy. Baru bangun ya? Aduh, bagaimana sastrawan kita ini? Aduh, apa kabar? Oke, data yang lain kalau abang sudah sih, sudah bisa dilihat. Oh ya teman-teman, untuk materinya sudah bisa dilihat. Ya, bisa ya. Jadi kita masuk dulu ke materi, nanti baru kita diskusi bercerita ya. Baik teman-teman, materi hari ini karena diminta oleh Pak Panitia untuk menyampaikan mengenai literasi finansial atau literasi keuangan, saya menggabungkan beberapa item termasuk pemuda dan TBM sehingga teman-teman bisa melihat sendiri dan bisa memperbanyak lagi membaca nanti ke depan kenapa apa hubungan pemuda, TBM dan juga literasi keuangan gitu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi hari ini yaitu pemuda, TBM dan literasi keuangan. Dari saya Muhammad Asni, Ketua Lembaga Catata, mohon izin bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, tetapi karena tugas yang diberikan maka saya akan menyampaikan semampu saya dan kita nanti bisa diskusi di akhir ya. Lanjut deh. Nah, ini pemuda. Teman-teman pasti paham lah arti dari pemuda. Kalau menurut teman-teman pemuda itu seperti apa? Jangan yang saya tulis. Kita interaktif aja teman-teman ya. Tidak apa-apa Ihsan, itu dibuka saja. Kita interaktif saja anunya. Dosa di mute. Jadi ketika sampaikan ada mau disampaikan juga tidak apa-apa. Nah, ini pemuda ya. Kalau menurut sebagian orang itu generasi muda adalah penerus bangsa dan menjadi pelaku roda perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya sejak dini kita sudah memberikan mereka pemahaman mengenai literasi finansial atau keuangan. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di bidang usaha hari ini itu 3 tahun terakhir kita melihat banyaknya generasi muda yang melek terhadap literasi keuangan sehingga hari ini kita menganggap bahwa pemuda salah satu roda perekonomian Indonesia yang mulai berjalan walaupun di masa pandemi ini mereka tetap terus memberikan sumbangsi yang nyata dalam gerakan-gerakan keuangan negara. Teman-teman, ada 3 hal yang menjadi tolak ukur bahwa orang itu atau pemuda itu mampu atau bisa melakukan literasi keuangan, terutama asuransi. Ketika teman-teman sebagai pemuda sudah bisa mengikuti asuransi mana yang baik, terus mana asuransi yang mampu memberikan dampak yang baik di hari tua, kemudian dampak yang baik di keluarga di masa-masa yang akan datang, maka teman-teman sudah masuk dalam kategori literasi finansial di bidang asuransi, itu melek keuangan. Kemudian menabung. Di menabung juga teman-teman harus bisa melihat mana tempat menabung yang baik. Jangan sampai kita banyak mengetahui bahwa di masa-masa sebelum era 4.0 itu banyak orang-orang tua kita yang melakukan kesalahan tempat menabung. Misalnya mereka menabung di koperasi yang tidak terdaftar di pusat, tidak terdaftar di OJK, sehingga ketika mereka menabung dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak ingin seperti koperasinya kabur, koperasinya bubar dan sebagainya,
sehingga uang teman-teman yang tabung itu hilang. Maka selama ini kita beberapa tahun terakhir ini dianjurkan untuk menabung di lembaga-lembaga pemerintah yang resmi. Misalnya perbankan, koperasi-koperasi yang aktif maupun tempat-tempat yang dianggap legal oleh teman-teman untuk menabung dan aman untuk menabung uang. Nah, inilah yang disebut dengan literasi keuangan. Di mana kita melek mengenai literasi ini, kita melihat bahwa kita menyimpan mengelola keuangan itu dengan baik, sehingga kita masuk ke dalam literasi-literasi yang baik, sehingga pemahaman-pemahaman kita juga baik mengenai penyimpanan uang kita ke depan. Karena berbicara literasi keuangan itu berbicara bagaimana kita memanage uang kita yang kita punya. Terus investasi, teman-teman, ini banyak teman-teman pasti tahu, kayak seperti investasi digital, investasi online, investasi manual dan sebagainya. Itu banyak, maupun investasi di properti maupun investasi di bidang forex dan lain-lain, itu banyak di saham-saham internasional maupun nasional, itu banyak. Tetapi teman-teman harus bisa melihat tempat investasinya, bahwa ini aman nggak uang saya ketika saya investasikan ke sini. Misalnya teman-teman mau investasi ke properti, teman-teman harus paham bahwa tempat teman-teman menyimpan atau menginvestasikan uang ini adalah merupakan lembaga yang resmi yang betul-betul diakui oleh negara, sehingga ketika teman-teman melakukan investasi properti misalnya, itu uangnya aman dan bisa menghasilkan keuntungan yang baik dan untuk menjamin masa depan teman-teman. Ya, itu ya sedikit tentang kenapa generasi muda itu diharuskan melek literasi finansial atau literasi keuangan. Lanjut, teman-teman. TBM. Kalau teman-teman pasti tahulah tentang TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat. Tapi sebagian orang, teman-teman, TBM ini hal baru. Wabil khusus itu di daerah kami di Tanah Tidung. Kalau berbicara TBM itu rata-rata masyarakat sekitar itu tidak mengerti atau kurang tahu tentang TBM. Kemudian kita sama Taman Bacaan Masyarakat. Oh, berarti di situ nanti masyarakat membaca ya, atau apa? Itu aja yang mereka tahu, bahwa TBM ini tempat membaca untuk anak-anak mereka, terus tempat belajar dan banyak lagi lah arti dari teman-teman orang-orang tua kita. Lanjut deh, Kesan. Saya bisa lanjut ya. Nah, yang dimana arti dan tujuan TBM sendiri itu sebenarnya tidak jauh, tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah untuk dipahami. Karena apa? Memang TBM, Taman Bacaan Masyarakat atau Rumah Baca Lahir itu untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Itu salah satu tujuan utama. Sehingga kalau di masyarakat yang saya temui, mereka hanya mengerti dua arti dari TBM itu, yaitu tempat baca masyarakat membaca sama perpustakaan desa, dan macam-macam definisi atau pengertian orang berikan. Tapi yang lebih dominan itu adalah kayak perpustakaan desa ya. Padahal mereka ketika memberikan pemahaman bahwa TBM ini seperti perpustakaan desa, tetapi bukan perpustakaan desa yang dikelola oleh desa, melainkan perpustakaan mandiri yang dikelola oleh teman-teman di lembaga-lembaga TBM. Kemudian tujuan dari semua ini TBM, teman-teman, yaitu adalah pengembangan SDM, sumber daya manusia. Jadi apapun bentuknya, rumah baca, taman baca, pojok baca dan sebagainya, ketika ditanyakan mengenai maksud dan tujuan, maka pada sekiannya bahwa tujuan TBM yang kita dirikan itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Di TBM lah kita bisa membentuk karakter anak-anak muda, karakter anak-anak didik maupun pelajar yang ada di sekitar kita. Itu tergantung dari teman-teman. Misalnya kalau di TBM kami itu menyediakan kursus komputer, terus perpustakaan, kemudian juga yang mau belajar lain-lain juga kita bimbel, juga kita ladeni kalau misalnya ada yang bimbel. Nah, namun semua itu saat ini masih terkendala karena adanya pandemi, tapi kita tetap memberikan support yang baik untuk teman-teman. Jadi intinya dari arti dan tujuan TBM itu, teman-teman, menurut masyarakat itu ini, bahwa tempat masyarakat membaca, perpustakaan desa dan macam-macam. Tapi tujuannya adalah kembali lagi kita ke pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Lanjut deh.
Nah, literasi keuangan. Kalau menurut teman-teman, literasi keuangan itu seperti apa? Ada yang bisa beri gambaran sedikit? Atau Iksan kali ada, atau yang lain? Kalau misalnya ada yang mengerti tentang literasi keuangan, boleh kita sharing sedikit sebelum saya sampaikan beberapa item ini. Gak ada ya? Kita lanjut kalau gitu. Kayaknya masih nih, masih belum segar dari pagi-pagi nih. Aduh. Kita lanjut ya. Udah usah terlalu tegang lah. Kita sambil ngopi juga boleh deh. Jadi literasi keuangan, kalau menurut para ahli ya, itu nanti ada, literasi keuangan itu merupakan hal yang penting pada dasarnya masyarakat dan pengelola keuangan bagi setiap keluarga adalah satu pilar perekonomian di mana kesehatan keuangan keluarga akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan keuangan negara secara keseluruhan. Ini kenapa teman-teman bisa melihat bahwa di suatu daerah ketika dia maju, maka perekonomian itu jalan. Misalnya daya beli masyarakat baik, kemudian investasinya baik, semuanya baik. Sehingga kita ambil contoh Kota Tarakan dan Nunukan. Kota Tarakan itu maju karena perekonomian masyarakatnya maju. Kesehatan keuangan masyarakat itu tuh normal. Mereka ketika habis uang mencari uang dapat, ketika kerja dapat uang. Ini yang memberikan bahwa dan mereka mampu memanage uang mereka, bahwa hari ini kebutuhannya apa, untuk dibeli apa, itu dijalankan oleh teman-teman di Tarakan, masyarakat Tarakan, sehingga sampai hari ini Kota Tarakan itu majunya luar biasa teman-teman. Ini semua merupakan dari kesehatan ekonomi keluarga yang ada. Jadi keuangan itu berjalan dengan normal, sehingga perekonomian juga berjalan. Tarakan, Nunukan juga demikian begitu, bahwa dari usaha-usaha masyarakat, misalnya yang petani, nelayan maupun yang lain, itu berjalan normal, mereka berputar uangnya, sehingga dan kebutuhan mereka tercukupi, maka literasi keuangannya berjalan dengan baik. Itu perjalanan literasi keuangan di beberapa wilayah. Nah, kalau di Tanah Tidung ini masih mulai pertumbuhan teman-teman. Jadi kalau saya melihat literasi keuangan di Tanah Tidung ini itu masih dalam proses perkembangan. Jadi masih awal. Di mana ketika kebutuhannya semua itu masih dari luar wilayah. Dan daya beli masyarakat juga masih sangat rendah di Tanah Tidung, sehingga perkembangannya agak lambat untuk di 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Tapi itu tidak menjadi permasalahan di wilayah Tanah Tidung. Karena apa? Kita terus membenahi teman-teman literasi keuangan, termasuk daerah yang hari ini mulai menggenjarkan literasi sekolah, literasi baca tulis dan sebagainya di wilayah masing-masing. Ditambah lagi teman-teman sudah mulai menjamur TBM di Tanah Tidung, sudah sampai di 5 kecamatan, sehingga saya merasa bahwa ke depan literasi keuangan masyarakat Tanah Tidung akan baik. Namun secara keseluruhan untuk Kalimantan Utara itu sudah baik kalau menurut kacamata saya ya, bahwa melihat perekonomian berjalan dengan baik, sehingga kita jarang sekali menemukan di Kaltara itu ada masyarakatnya mati kelaparan atau tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Ini menandakan bahwa masyarakat Kaltara itu mampu mengelola atau memanage keuangan mereka dengan baik. Walaupun mereka hari ini beli makan hari ini cukup tuh hari, tapi itu sudah mereka bisa memanage bahwa hari ini yang saya beli adalah untuk kebutuhan hari ini, besok saya beli untuk kebutuhan besok. Ini salah satu contoh yang sederhana yang kita temui, apalagi di masyarakat lokal ketika sudah panen padi, panen ikan, panen, mereka bisa memanage bahwa saya tidak perlu beli ikan lagi, tidak perlu beli sayur lagi, tidak perlu beli beras lagi ketika mereka panen. Dan ini juga salah satu literasi keuangan yang
secara lokal. Jadi inilah beberapa literasi keuangan yang terjadi di masyarakat yang teman-teman harus sama-sama pahami bahwa kita berada di lingkungan masyarakat yang memperlihatkan literasi sejak dulu, cuma pengelolaannya yang belum maksimal. Begitu teman-teman. Lanjut deh. Nah, kalau menurut Manurung tahun 2009 ini, literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan sebuah sumber daya keuangan mereka. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa mereka mencoba memanage keuangan. Itulah yang harus kita pahami bersama hari ini. Bahwa teman-teman di daerah Nunukan, Malino, Tarakan semuanya, maupun yang bergerak di literasi harus bisa memanage keuangan, gitu. Misalnya karena kita ini kan lembaga sosial ya, literasi ini kan pekerjaan sosial hati nurani, sehingga teman-teman harus bisa manage keuangan. Apa yang dibutuhkan literasi itulah aja yang dibeli. Jangan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh literasi juga kita hajar. Makanya kita juga akan kekurangan keuangan ke depannya. Lanjut deh. Nah, kalau menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia di tahun 2013 itu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Ini kalau terakhir saya pernah baca di bulan lalu. Ini kalau masih ada strategi, teman-teman bisa baca juga Strategi Nasional Literasi. Itu targetnya dari tahun 2013 sampai 2019 bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan negara itu di angka 35 sampai 75%. Jadi di literasi keuangan itu ditargetkan 35%, sedangkan di inklusi keuangan negara itu di angka 75%. Tapi nanti di akhir ada, kalau teman-teman sudah buka slide ini pasti teman-teman sudah baca di belakang, tapi itu ada nanti saya jelaskan kenapa dan bagaimana seperti itu. Ayo lanjut. Penting nggak literasi keuangan? Menurut teman-teman penting nggak literasi keuangan? Penting ya. Alasannya deh, kenapa penting? Oke. Itu salah satu ya. Kalau orang bertanya bahwa penting literasi keuangan, itu sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Dari literasi keuangan lah kita mampu memanage, mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Ya, jadi sangat penting kalau untuk berbicara penting nggak literasi keuangan. Lanjut deh. Nah, ini pertanyaan tadi itu jawabannya ini. Satu itu membantu dan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan peluang mencapai kehidupan yang layak. Dengan orang atau pemuda yang mengerti tentang literasi keuangan, itu bisa memahami mengenai literasi keuangan itu pengelolaan keuangannya bagus dan sebagainya. Aduh, keluar ya. Halo. Oke, kita sambil ini. Jadi bahwa dengan literasi yang teman-teman baca tadi itu, bahwa ketika teman-teman mengerti tentang literasi keuangan, kita bisa memahami, mengatur dan sebagainya di literasi. Jadi hal ini menjadi tolak ukur yang baik untuk kita sebagai generasi muda dalam mengelola keuangan. Itu untuk apa? Untuk jaminan hari tua pastinya.
Oke, kita kembali. Ya, itu. Ya, ya tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat keputusan terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, menabung maupun investasi. Nah ini, dengan memahami literasi keuangan, teman-teman itu bisa melihat peluang. Oh, saya nih kalau nabung ke koperasi ini aman nggak? Kalau saya nabung ke lembaga ini aman nggak? Legal nggak? Nah, inilah yang membuat kita pentingnya mengenai literasi keuangan itu. Nih, untuk melihat melek literasi itu salah satunya ini itu membuat keputusan terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, misalnya menabung dan investasi. Jadi kita untuk saat ini negara itu menganjurkan kita untuk menabung ke lembaga-lembaga pemerintah yang resmi, misalnya perbankan, koperasi yang aman dan sebagainya. Kemudian ketiga, seseorang yang literasi keuangan yang baik mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi teman-teman, ketika kita misalnya itu paham dengan literasi, kita akan melihat keuangan itu dengan berbeda. Bukan saja untuk dibelanjakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan hanya untuk investasi, bukan hanya untuk apa, tapi memang orang yang melek literasi atau yang mengerti tentang literasi itu punya sudut pandang yang berbeda. Misalnya saya nih, pemuda, punya uang. Itu ketika memang punya uang, saya akan kelolanya dengan baik pastinya. Terutama misalnya untuk bayar. Saya akan rincikan bayar kos-kosan misalnya, bayar rumah, bayar listrik, itu sudah diperincikan tiap bulan. Lebihnya itu ketika ada, kita akan memberikan, oh ini saya akan harus sampaikan kemana, menyumbangnya bagaimana, itu bisa diatur. Jadi kalau orang yang tidak mengerti dengan literasi keuangan, itu seperti biasa, dapat uang belanjakan hari ini habis dan sebagainya. Ini yang coba dihindarkan. Ya teman-teman, ketika punya dana dan sebagainya, silakan gunakan dana itu dengan bijak. Kemudian 4, selain bermanfaat bagi individunya sendiri, juga bermanfaat untuk keberlangsungan sistem perekonomian suatu negara. Jadi ini yang dari awal kita sampaikan bahwa perekonomian suatu negara itu tergantung bagaimana masyarakatnya melek literasi keuangan. Jadi Amerika maju, kemudian Cina maju, dan sebagainya, negara-negara lain maju itu karena memang mereka melek mengenai ekonomi negaranya. Misalnya Cina itu kalau sumber daya alamnya jauh ketinggalan dari negara kita. Tapi apa? Mereka mampu bersaing di dunia mana? Mereka mampu di sains. Di sains mereka menciptakan handphone, laptop, dan lain-lain. Akhirnya kita membelinya. Itu yang menghidupkan ekonomi negara mereka dari digital maupun alat-alat mesin lainnya yang mereka ciptakan. Kemudian Amerika dengan sistem saham yang besar, kemudian sistem perekonomian yang luar biasa yang berkembang, mereka juga berkembang dengan baik. Karena apa? Masyarakatnya melek literasi, melek keuangan, melihat bahwa peluang untuk menciptakan suatu hal baru itu merupakan kebutuhan mereka, sehingga negara membutuhkan mereka, masyarakat membutuhkan negaranya, sehingga berjalanlah ekonomi. Kalau Indonesia untuk saat ini, tadi malam saya baca ada satu cuplikan mengatakan bahwa Indonesia belum melek dan belum dikatakan melek literasi keuangan. Saya juga, ternyata, ya, memang benar. Di tahun 2013 sampai dengan 2017, Indonesia itu masih sangat jauh, teman-teman, dari literasi keuangan ini. Jauh sekali. Masyarakat kita itu masih ada yang tidak mengenal namanya perbankan. Masyarakat kita itu masih ada yang tidak menabung di bank. Nah, ini menandakan bahwa mereka belum melek literasi di tahun itu. Tapi di tahun 2017 sampai 2021 saat ini, itu pemerintah sudah mulai menggerakkan literasi keuangan. Mulai dari sekolah, ada di sekolah kita kenal dengan tabungan pelajar. Itu ada tabungan pelajar yang digerakkan oleh bank-bank. Untuk apa? Sebenarnya untuk memutus mata rantai masyarakat kita yang tidak melek dengan keuangan mereka, tidak melek dengan literasi keuangan itu tadi. Karena itu teman-teman pasti lihat kenapa hampir semua perbankan di Indonesia
itu gencar masuk ke sekolah, masuk ke kantor-kantor untuk melakukan tabungan pelajar, tabungan tabungan anak PAUD, tabungan anak SD dan sebagainya. Itu kan teman-teman bisa lihat ya 2 tahun terakhir ini. Itulah salah satu cara pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia ini melek dengan literasi keuangan. Ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat lah. Itu salah satu contoh real yang kita temui di lapangan, bahwa kita melihat adanya pergerakan-pergerakan literasi keuangan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga perbankan maupun korporasi lainnya. Lanjut deh. Harapan pemerintah. Nih, ini harapan pemerintah teman-teman. Ini juga saya dapat dari beberapa pengalaman maupun beberapa lembaga yang ada, termasuk dari Kementerian Sosial, karena kebetulan saya sekarang itu ada di dalam salah satu ujung tombak pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan. Nah ini, dan salah satunya tujuan pengentasan kemiskinan ini teman-teman adalah untuk melek di keuangan. Ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa melek keuangan itu harus pemerintah. Yang satu itu melek keuangan. Dimana kalau di Kementerian Sosial itu, ini saya berbicara sedikit, seluruh bantuan program sembako atau bansos itu melalui rekening bank. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia hari ini kalau melihat dari inklusi keuangan itu sudah sangat levelnya naik atau perkembangannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena hampir seluruh masyarakat miskin Republik Indonesia dari 544 kabupaten kota yang ada, itu masyarakat miskinnya semua punya buku rekening bansos. Dan ini menandakan bahwa inklusi keuangan negara sudah membaik, di mana bansos maupun bantuan lainnya semuanya dilakukan melalui digitalisasi atau melalui perbankan, sehingga masyarakat kita itu akhirnya melek dengan keuangan. Kemudian menghindari menanam dana pada investasi bodong atau ilegal. Ini jadi pengalaman pribadi teman-teman. Di tahun 2012, 2013 itu saya juga bersama teman-teman itu pernah terjebak di dalam investasi bodong ini, ilegal, sehingga kita ada kerugian. Dan ini kan memberikan catatan penting bahwa pada saat itu kita juga masih ternyata memang betul-betul belum melek keuangan. Ini pernah terjadi teman. Dan jadi saya berharap bahwa teman-teman ketika menanamkan dana pada investasi, jangan pada lembaga-lembaga yang bodong ataupun ilegal. Kemudian yang ketiga, menghindari meminjam uang ke lintah darat. Nah ini orang Indonesia teman-teman itu bisa lihat bahwa negara kita ini jauh sangat-sangat memprihatinkan mengenai meminjam uang ke rentenir. Itu banyak, apalagi terutama di wilayah-wilayah kayak Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa. Koperasi itu merupakan jadi andalan, dan sehingga banyak koperasi yang memang mencari keuntungan dari masyarakat kecil itu meminjamkan pinjaman, namanya koperasi meminjam, itu banyak sekali, dan itu sangat menekan sebenarnya masyarakat kita teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan adanya literasi keuangan ini, kita sebagai penggerak literasi mampu memberikan sumbangsi yang baik untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi tolong teman-teman semuanya yang bergerak di literasi, apalagi yang magang literasi saat ini, bukan hanya untuk baca tulis, tetapi bagaimana literasi keuangan ini bisa kita sebarluaskan ke masyarakat. Jadi ketika nongkrong di warung kopi, nongkrong dimanapun, teman-teman bisa bercerita tentang keuangan-keuangan. Gitu. Terus yang keempat adalah penggunaan keuangan efektif dan efisien. Ini pasti teman-teman paham lah bagaimana cara menggunakan uang itu dengan baik. Misalnya hal yang bisa dibeli kita ambil untuk kebutuhan, tapi keinginan kalau bisa dihindarkan dulu. Karena banyak warga negara kita, mobil khusus untuk daerah-daerah terpencil seperti saat kita yang tinggal di Kaltara ini, itu masyarakat kita cenderung kepada keinginan yang berlebihan. Sehingga keuangan mereka kadang hari ini dapat uang banyak, besok sudah ludes. Karena mereka beli apa aja yang mereka inginkan, tapi tidak berbicara mengenai kebutuhan mereka. Dan itu banyak kita lihat. Dan teman-teman pasti punya pengalaman yang sama lah dengan saya kalau wilayah Kaltara ya.
kemudian memilih menabung, investasi dan kredit ke lembaga keuangan. Ya ini. Jadi harapan pemerintah itu masyarakat ketika ingin melakukan investasi maupun menabung, silakan ke lembaga keuangan negara maupun perbankan-perbankan yang ada di wilayah teman-teman. Inilah salah satu harapan pemerintah terhadap literasi keuangan, terhadap masyarakat kita yang mulai melek keuangan gitu. Lanjut. Nah, ini saya akan berikan gambaran yang dari tadi kita bahas bahwa literasi keuangan di Indonesia seperti apa. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya sudah membaca juga tentang berita, teman-teman akan mendapatkan ini juga. Lanjut. Nih, Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2019. Jadi, survei ini teman-teman dilakukan oleh OJK itu 3 tahun sekali. Jadi di tahun 2019 itu terakhir dilakukan survei, dan ini juga merupakan awal digitalisasi dimulai. Era 4.0 itu mulai dirancang di tahun 2019 sampai hari ini. Inilah juga yang menjadi dasar pemerintah pusat, terutama dalam bidang penanganan kemiskinan, untuk menjadikan seluruh bansos agar dilakukan digitalisasi, misalnya melalui perbankan. Jadi semua bansos sekarang itu teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2019 sampai hari ini seluruh bansos itu melalui jasa perbankan. Misalnya BBM subsidi, kemudian itu ada namanya kartu tani. Kartu tani itu dikeluarkan oleh Bank BRI. Kemudian kartu tani, kartu nelayan, itu juga semua dikeluarkan di BNI. Kemudian bansos pangan, itu kartu keluarga sejahtera itu dikeluarkan oleh beberapa bank, Mandiri, BNI, BTN, kemudian BRI, itu juga mengeluarkan kartu keluarga sejahtera melalui bank, melalui bantuan bansos pangan. Kemudian pembayaran digital. Sekarang di supermarket dimanapun, teman-teman tidak membawa uang cash, itu bisa belanja. Kenapa? Adanya jasa keuangan yang disiapkan oleh perbankan. Misalnya Bank BPD aja yang lokal di Kaltara itu sudah punya sistem atau punya aplikasi untuk keuangan elektronik. Jadi teman-teman bisa beli, bayar apapun itu menggunakan barcode di setiap warung-warung maupun toko-toko di wilayah teman-teman. Ini menandakan bahwa harapan pemerintah dari tahun 2019 sampai 2021 ini itu sudah mulai berjalan. Jadi yang ditargetkan kemarin itu dari tahun 2013 sampai 2019 itu di angka 35%. Ternyata setelah dilakukan survei di tahun 2019 itu angkanya melebihi target, teman-teman. Malah mencapai 38% di literasinya. Itu di tahun 2019. Padahal di tahun 2016 itu masih 29. Ini hanya 3 tahun itu sudah loncengnya luar biasa. Dari target yang ditentukan malah lewat. Kemudian untuk inklusinya di bagian keuangannya itu malah pelayanan pemerintah itu sudah jauh. Dari angka 75% yang ditargetkan di tahun 2019, ternyata itu sampai ke 76%. Ini menandakan bahwa pemerintah pusat serius dalam mengatasi ketertinggalan masyarakat kita dalam literasi keuangan. Lanjut. Nah, ini kalau berbicara tingkat literasi dan inklusi berdasarkan gender atau jenis kelamin. Ini rata-rata kalau yang banyak atau yang mengerti tentang literasi keuangan itu kepada gender atau laki-laki, itu lebih paham, lebih bisa mengelola keuangan daripada perempuan. Nah, ini mungkin juga berpengaruh kepada kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Karena memang kalau melihat kita di sekitar kita bahwa rata-rata biasanya yang belanja itu kan perempuan ya, sehingga mungkin tidak termanage keuangannya karena memang kebutuhan dapur itu banyak, dan sehingga kebutuhannya lebih banyak mengikuti keinginannya daripada kebutuhannya. Sorry ya, jangan tersinggung ya teman-teman yang sahabat-sahabat yang cewek ya. ini fakta real yang dilakukan survei OJK. Jadi bukan berarti mensudutkan teman-teman dari
gender perempuan, tapi ini menjabarkan bahwa memang memanage keuangan itu lebih cenderung ke pihak laki-laki yang lebih memikirkan masa depan keluarganya gitu. Itu ya. Jadi setelah ini kita mungkin bisa diskusi. Lanjut ya. Rencana Anda, terus bagaimana teman-teman sekalian? Rencananya seperti apa untuk mengenai inklusi maupun literasi keuangan teman-teman? Itu silakan teman-teman pikirkan masing-masing. Silakan teman-teman jalankan, tapi saran gunakanlah pemahaman literasi itu dengan baik, karena berhitunglah dan cobalah melakukan literasi keuangan dengan bijak ketika teman-teman menjadi salah satu pelaksana literasi keuangan di lingkungan teman-teman. Lanjut deh. Oke, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dan tetap semangat teman-teman. Semoga literasi ke depan tetap berjalan dengan baik, tetap dengan jalur yang kita miliki bersama, bahwa kita hadir untuk membantu masyarakat di sekitar kita, membantu adik-adik kita di masa pandemi ini di mana mereka jarang sekali turun ke sekolah, sehingga kita berharap rumah baca menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang luar biasa untuk adik-adik kita ke depan untuk belajar dan menambah keterampilan pribadinya sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Mungkin itu dari saya sedikit. Terima kasih. Kita bisa diskusi bersama Pak Tobroni juga sudah hadir saya lihat tadi. Oke, Ade Ihsan bisa di ini. Oke, saya kembali ke host.